Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini Mas Arifin toko Fabu Salam ya, di Tulungagung, Kondangan Tulungagung. Baik Mas, ini unitnya kita cek nih, 406. Tiap unit berbeda ya, nanti dicek kembali. 406 sudah terisi BP 0,213. Oke, 406 J kelihatan ya, 406. Baik Mas Arifin, ini unitnya. Ini bonusnya 100 012 100 020 BP kaca. Itu aja. Ini stiker sama lospeknya. Baik, perlu diperhatikan Mas, ini unit mainan ya, dari apa istilahnya, dari plastik ya. Ini unit mainan dari plastik, perlu diperhatikan, perlu perlakuan khusus ya. Ada lebih kurang 5 perlakuan khusus yang harus diperhatikan Mas ya, agar unit ini terawat dan awet. Seperti punya saya sudah, alhamdulillah sudah 3 tahun lebih ya. Oke, 5 perlakuan khususnya ada 5 insya Allah. Yang pertama pengisian magazin, yang kedua di magazin ya, yang kedua latihan kokang, yang ketiga pelumasan, yang keempat kalau ada BP yang nyantol. Berarti 4 ya, bukan 5. Perlakuan 4, ada 4 perlakuan khusus: magazin, latihan kokang, pelumasan, dan kalau ada BP yang nyantol. Oh, sama ini, sama triggernya. Triggernya harus cepat ya Mas. Yang pertama trigger ini, kalau waktu nembak ada 5 perlakuan khususnya. Waktu nembak ini yang cepat, jangan pelan-pelan begini, jangan pelan-pelan dikit terus baru tembak. Ini harus spontan ya. Kalau nggak spontan, kasusnya seperti ini, patahnya bukan di bawaan aslinya. Ini kan sudah diperkuat Mas. Kalau bawaan aslinya kan ini tipis banget, kecil banget, makanya kalau diganti per itu langsung patah biasanya sini ya. Selain sini juga ini kalau diganti per terkikis, sininya terkikis. Sirsetnya ini, sirset ini utamanya ini patah lah, karena ini sudah diperkuat, ternyata yang patah atasnya. Kenapa kok sampai patah begini? Ternyata dari beberapa kasus teman-teman bilang dari beberapa analisis yang saya lakukan, ternyata pengguna yang patah rata-rata menembaknya itu pelan-pelan begini. Begitu dia ngunci target, secara refleks dia nembaknya pelan-pelan begini. Ini akhirnya keongkek, istilahnya keongkek, patah lama-lama. Yang benar, kalau saya selama ini kan langsung tembak spontan ya, jangan pelan-pelan, tapi langsung spontan. Itu yang pertama. Yang kedua, magazin jangan pernah diisi lebih dari 13, karena kalau diisi lebih dari 13 saat dikokang, BP ini tidak bisa turun. Nah, ini kan masih ada 1, diisi lagi bisa jumlahnya akhirnya 14, tapi kalau diisi lagi jumlah 14 ya, kelihatan enggak ya. Nah, ini diisi jangan sampai lebih dari 13. Poinnya ini dikunci, diturunkan sampai pengaitnya sini, kemudian diisi sampai penuh, jangan ditambah lagi. Ditambah lagi ini bisa jumlahnya 14 akhirnya. Poinnya ini harus disisakan 1, karena saat dikokang dia akan turun, kemudian kembali lagi didorong oleh
mekanik dari tabung tabung piston ya, didorong oleh tabung piston untuk mengeluarkan BB. Saat BB keluar aman, tapi saat diisi penuh sampai mentok dia tidak ada space untuk turun, maka yang turun bukan BB nya, yang turun magazinnya mas. Kalau magazinnya turun, pin pengait yang ada di sini kelihatan enggak ya, ini kan ada pin pengaitnya. Pin pengaitnya ini yang di sini ini yang mengunci ini magazin, mengunci magazin ini, karena yang turun magazinnya bukan BB ini, maka pin ini patah. Nih, pin ini patah seperti ini kasusnya. Ini para pembeli yang biar isinya banyak sekalian. Nah, waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata ini juga barusan kasus baru bagi saya. Biasanya tidak ada penerangan tentang ini. Ternyata ini patah, ternyata ini beliau mengisi ini lebih dari 13. Alasannya biar lebih banyak. Pokoknya maksimal ya, ini maksimal 13 agar saat dikokang dia punya space untuk turun. Kalau dia tidak punya space turun, maka yang turun magazinnya, maka pinnya patah. Oke, itu yang pertama, ini tembak dengan cepat. Yang kedua, magazin jangan lebih dari 13. Yang ketiga, begitu unit diterima jangan main kokang mas, langsung lepas magazin. Kita latihan kokang dulu, karena ini kan unit upgrade ya. Unit upgrade itu pirnya kuat, agak berat waktu dikokang. Khawatirnya waktu latihan kokang ini tidak berhasil nyantol di sirset pistonnya, kita kokang lagi. Akhirnya waktu kokang lagi belum nyantol lagi di sirset, kita kokang lagi. Belum nyantol di sirset, kita kokang lagi. Kita kokang berkali-kali sampai akhirnya nyantol di sirset. Lah waktu ngokang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, setiap kokang itu BB akan naik. BB akan naik dan ngumpul di dalam di dalam seputaran chamber ini. Begitu kokang berhasil, kalau ada magazinnya ya, tiap kali kokang ada magazinnya, ada pelurunya, maka BB naik. Tiap kali BB naik, ini belum nyantol. Akhirnya begitu nyantol, kumpulan BB yang ada di sini kita tembak itu sama dengan menghantam chamber. Chambernya kan plastik mas, chamber ini kan plastik. Kalau dihantam kumpulan BB yang nggak presisi pas di lubangnya, kelihatan maaf. Chamber ini kan plastik. Kalau dihantam BB nggak pas di lubangnya, pecah kayak gini mas. Mencotot ini apa? Mencotot itu, aduh, mencotot lagi. Nah, ini kan rel di sini pecah, pin-pin yang ada di sini pecah, ini karena sudah pasti ada kumpulan BB menghantam plastik-plastik yang ada di sini, karena kedorong pir yang kuat kan. Plastik dihantam spontan BB plastik, dihantam spontan dengan pir yang kuat ya hancur, remek istilahnya. Akhirnya ini kedorong keluar atau mencotot atau pecah ya. Kalau pecah ya sudah wassalam. Kalau ada masalah ya nggak apa-apa sih, bisa diserviskan ke saya. Insya Allah maksimal selama seperti sirset, seperti tadi pecah, itu maksimal insya Allah cuman 35.000 mas biaya servisnya. Cuman kan eman kalau walaupun saya bisa nyervis, tapi kan eman, daripada diservis mending kita perlakukan khusus agar tidak pernah diservis. Itu aja. Di latihan kokang tanpa magazin, setiap kali kokang sukses dan tembak sukses, baru setiap kali kokang sukses, kali kokang langsung bisa nembak, baru masukkan magazin. Tapi kalau masih kokangnya sekali, 2 kali baru sukses, atau sekali 3 kali baru sukses, jangan pernah pakai magazin. Oke, begitu setiap kokang selesai sukses baru pakai magazin.
biar unitnya awet mas. Oke, latihan kokang selesai. Yang keempat, pelumasan. Ini kan pistonnya itu di dalam tabung juga butuh dilumasi minyak mas, agar powernya, kompresi sealnya itu benar-benar mengkompresi tabungnya. Caranya lepas magazin, tetap prosedur lepas magazin, kokang sekali sampai nyantol, kemudian ambil, kalau saya pakai WD-40 karena lebih simple, sambungkan 2 selang atau pakai selang air mineral, itu sedotan air mineral itu juga bisa, yang sedotan air mineral yang kecil ya, ada yang besar ada yang kecil. Yang kecil disambung seperti ini 2, kemudian masukkan sampai 1 masuk. Nah ini kan mentok, ini kan berarti dia notok di mulut tabung piston, harus masuk dia. Selang pertama harus masuk, diraba aja, diraba-raba sampai dia masuk. Nah kalau sudah masuk sampai selang kedua masuk terus mentok, nah ini sudah bisa di dalam rumah tabungnya. Berarti dalam kondisi kokang ya tadi ya, semprotkan sekali. Kalau udah semprot sekali, tahan trigger dari belakang, kita kocok muter-muter begini agar cairannya membasahi karet pistonnya sampai basah-sah. Enggak apa-apa kalau pakai WD-40 sampai basah-sah, enggak apa-apa, lebih bagus. Sampai keluar dari sini sampai deledek enggak apa-apa, pakai WD-40 lebih bagus, lebih. Tapi ya jangan mosok sampai meluber atau deledek, bahasa Jawanya apa ya, Tulung Agung pasti ngerti deledek. Insya Allah begitu mas. Kalau sudah dikokang, tetap ya, setelah kokang tutup ya, tutup inner, kemudian tembakkan. Setiap kokang tanpa magazin ya, setiap kokang latihan kokang tanpa magazin, waktu nembakkannya itu inner ditutup yang rapat mas. Jangan lupa setiap kali kokang latihan, inner ini ditutup yang rapat, tembakkan. Karena tidak ada magazin, nggak ada BB, maka butuh blowback atau hantaman balik untuk meredam lajunya piston menghantam chamber. Kalau chamber ini kan plastik, chamber plastik ini kalau tidak ada blowback atau redaman dari depan, udara dari depan, maka lama-lama plastik ini juga pecah. Yang pecah yang mana? Yang tetap di daerah sininya, daerah depannya ini mesti sama saat dihantam BB. Karena mungkin ini kan sudah dikasih penguat, dikasih berat inner yang dari metal ya, inner dan outer dari metal, maka yang berat ini yang maju akhirnya. Jadi saat nggak ada BB, selalu tutup inner yang rapat ya, baru tembakan. Makanya harus hafal, peluruku tinggal 2, peluruku tinggal 1, lebih baik diisi. Jangan sampai tidak ada peluru waktu kita tembakkan. Sekali 2 kali nggak apa-apa, lama-lama eman chambernya ini, walaupun bisa diservis kembali, tetap eman, mubadir. Lebih baik diperhatikan. Dibuka kan tinggal nekan pin, kita goyang dikit dia jatuh. Tinggal 2, tinggal 3. Oke. Nah, jangan sampai ngokang tanpa BB. Kalau tanpa BB harus ditutup, kalau nggak ditutup pecah lama-lama. Itu yang terakhir mas, yang kelima ya, saat kokang, waktu mengembalikan ini kan kembalikannya nggak bisa sendiri karena masih baru, masih seret, perlu bantuan mengembalikan ke depan. Nah ini waktu mengembalikannya ini enggak presisi mas, agak begini ya. Maaf, saya enggak melihat kamera dari tadi, berarti agak
mundur ke belakang ya, harusnya kan ke depan ke depan begini. Nah ini harus presisi kan. Ini jangan ditembakkan mas, berarti ada BB yang slip dari ada BB yang nggak nyantol di rel, nggak masuk di rel. Nah, solusinya lepas magazin, hadapkan ke bawah, tarik ke belakang, kokang ke belakang, majukan lagi, kemudian dikocok. Jika tidak ada bunyi kocokan BB, maka siap ditembakkan. Tapi jika masih ada bunyi, hadapkan ke bawah lagi, kokang lagi sambil agak dikocok dikit, majukan lagi. Jika sudah tidak ada bunyi, maka BB sudah masuk rel yang benar, tembakkan. Tapi kalau masih ada bunyi, maka kalau sudah 2 kali lebih masih bunyi, 2 kali lebih dicoba kokang masih bunyi, maka hadapkan seperti mau menembak, kokang sampai mentok ya. Kokang kan ada 2, ini kan dilepas ya. Ini kokang pertama. Yang kedua, kokang ini masih ada mundur lagi sedikit sebesar BB. Nah ini tarik lagi sebesar BB. Ini kan kokang pertama. Kokang keduanya tarik lagi sebesar BB, kemudian kocok sampai BB nya keluar dari bawah sini mas, dari bawah dari magazinnya. Kalau BB sudah keluar berarti sudah tidak ada BB nya, tutup. Kalau masih ragu ini ada BB atau tidak, tutup pakai gombal atau tutup pakai karet ban dalam itu, kemudian tembakkan, tutup yang rapat, tembakkan supaya ada redaman blowback. Kalau nggak ditutup bahaya. Itu aja mas, insya Allah. Jadi yang pertama, nembaknya ini jangan pelan-pelan, harus cepat. Yang kedua, isi magazin jangan pernah lebih dari 13 biar tidak kedorong magazinnya keluar. Yang ketiga, latihan kokang sudah. Yang keempat, pelumasan. Yang kelima, jika ada BB yang nyantol, maka setiap kali kokang sukses dikocok, waktu dibawa gini ada bunyi kelotok-kelotok, berarti BB nggak pas. Keluarkan magazin, tarik ke belakang, hadapkan ke bawah, tarik ke belakang, kembalikan. Kalau masih bunyi, tarik, kocok, keluarkan dari bawah magazin. Itu aja totalnya. Sekarang tes syuting. Ini stikernya menggledek ini. Oke, untuk tes shoot ini lebih enak. Unit ini visirnya lebih enak daripada unit yang ini mas. Kalau unit ini visir ini sama poin depan, visir sama poin nggak balan, ini terlalu naik, jadi susah kalau buat target-target kecil ya, kesulitan, harus membiasakan, ekstra membiasakan. Tapi kalau unit ini insya Allah presisi. Antara visir ini sama poin depan itu sejajar saja ya, pas di tengah dan sejajar, ini sejajar atasnya ini kan V, dia sejajar begini saja, terus ke target insya Allah poinnya dapat, targetnya dapat ya. Kokang, nah dikocok tidak ada bunyi kan, berarti sudah jalur yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kalau unit ini, enak kalau dibuat latihan nembak. Itu aja, sisanya silahkan latihan sendiri mas. Udah berkali-kali dicoba tanpa BB, nanti coba pakai BB. Poinnya latihan sendiri, jangan lupa cek BB kurang atau lebih. Selalu usahakan BB diisi penuh biar tidak kondisi BB kosong. Kalau BB kondisi kosong bahaya. Sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering kali ya pecah, eman, mubadir nanti. Bisa sih saya servis ke saya. Misalnya kalau servis biaya maksimal 35.000. Selain part yang di-upgrade ya, part upgrade tadi khusus yang itu memang nggak masalah. Kalau ini chamber ini pecah ya nggak masalah, 35.000, karena ini nanti kan bisa saya ambil kembali, saya kembalikan.
Pokoknya ini jangan hilang, kalau hilang ya harus beli inner sama all outer lagi, nanti lebih mahal. Demikian Mas Arifin, mohon maaf atas keterlambatan saya karena keterbatasan waktu saya juga karyawan biasa yang harus bekerja seperti saat ini, jam baru bisa eksekusi malam-malam seperti ini atau pada subuh besok. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.